dari kalender kerja sampai hari ini Dik dan Kasman itu baru melaksanakan tugas sesuai dengan amanat undang-undang dan pada saat melakukan 21 Maret, maka hari ini kan baru memasuki 32 hari kerja dan kalau kalender 75 hari kerja. Dari 35 hari kerja yang sementara telah kami lalui, ada beberapa program pokok prioritas yang kami lakukan untuk 100 hari kerja. Yang pertama adalah bagaimana mengaktifkan BPJS di Kabupaten Halmahera Utara untuk 25.000 orang. Ternyata kita memasuki hari ke-32, kita bahkan terjadi penambahan 24.000. Jadi kita total sekarang BPJS kita yang telah kita tangani pemerintah daerah 49.000. Dan sampai dengan hari ini semua tunggakan pemerintah daerah 2023 dan 2024 telah kita lunasi. Dan kita mengalami kenaikan dalam pelayanan kesehatan di mana kita sudah masuk dalam kategori pelayanan BPJS Kesehatan UHC prioritas di Provinsi Maluku Utara, dan itu akan mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020. Yang kedua, program kita kemarin adalah bagaimana kita membentuk peraturan daerah tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan OPD, dan karena itu kita sudah sahkan. Yang ketiga, bagaimana kita mau melaksanakan kegiatan program untuk kita mau melaksanakan yang namanya Tobelo bersih dan terang. Dan hari ini Tobelo bersih dan khususnya terang juga sudah kita lakukan, kita sudah laksanakan, dan kita memulai dari kawasan pemerintahan, dan sekarang sampai seluruh kawasan pemerintahan sudah terang, dan kita akan segera masuk ke kota Tobelo. Yang keempat adalah tentang undang-undang rencana tata ruang wilayah yang menjadi dasar perencanaan pembangunan di setiap wilayah. Dan karena itu draft RTW sekarang kita sudah laksanakan, kita sudah siapkan, dan kita tinggal menunggu nanti mengajukan ke DPRD untuk melakukan pembahasan dan pengesahan. Di samping itu pula, di lain daripada target saat sekarang, ada beberapa program-program kebijakan yang telah kami lakukan juga. Di antaranya, bagaimana BPJS Kesehatan aparat desa yang selama ini terhenti, kita sudah aktifkan. Yang kedua, kita juga mensertakan aparat pemerintah desa untuk menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Dan hari ini juga kita melosing untuk desa-desa di Halmahera Utara agar para pekerja rentan di setiap desa sesuai dengan jumlah desa masing-masing antara 20 sampai 100 akan kita kita lakukan itu dibiayai dari alokasi dana desa. Dan kita berharap sampai dengan bulan ini sudah harus selesai datanya, dan 1 Juli BPJS Tenaga Kerja untuk pekerja rentan bisa kita selesaikan. Itu target kita yang sementara kita laksanakan. Jadi sampai dengan hari ini berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah provinsi bahwa Halmahera Utara sudah 100% pembentukan operasi teraput. Dan sementara ini kita dalam tahapan untuk mengurus badan hukum mereka di notaris. Dan target kita paling lambat tanggal 20 bulan ini semua koperasi merah putih yang telah dibentuk desa sudah harus memiliki desa semuanya ya. Iya. Tapi keluarga yang punya hubungan saudara dan sebagainya. Kalau pemerintah desa ini kan tidak ada berkeluarga nih kan. Nah, kalau itu terjadi kita akan segera mengevaluasi. Masalah waktu ini untuk mengevaluasi supaya kemudian tidak terjadi kolusi dan berbagai ketika proses pelaksanaan. Nah, ini aturan dan tentunya dari pusat yang tidak bisa kita abaikan, dan masyarakat di desa, aparat kecamatan, aparat pemerintah desa harus taat terhadap itu. Tidak bisa kita main-main dengan itu. Kita akan segera melakukan kajian dan evaluasi kembali terhadap yang berwenang merubah itu kan jangan lupa. Kalau kemudian memang tidak ada kesempatan, pemerintah mengambil lagi sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan juknis. Kan kita tidak boleh ambilkan. Ketika terjadi deadlock kejahatan, maka pemerintah harus segera
gunakan meluruskan supaya semua itu berjalan secara baik. Pak Bupati yang dari soal perampingan OPD ini kira kendala dari mana? Tidak ada kendala sampai dengan hari ini. Tandanya kita sudah sahkan dan kita sudah sementara mengajukan evaluasi. 2 hari lalu hasil evaluasi pemerintah provinsi kita bisa melantik sebelum perubahan APBD, karena juga kita lihat perubahan APBD terus OPD ini gimana nih. Karena itu kita nanti perubahan APBD, penyusun anggaran, program dan kegiatan menyesuaikan kepada OPD, kita letakkan OPD-nya, strukturnya kita siapkan, baru kita isi orang.